Halo semua, berjumpa lagi bersama channel Nonton Santai. Saya hanya mengingatkan kepada kalian kalau ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum menonton film tersebut atau videonya, saya sarankan agar kalian menontonnya dahulu. Karena kalau kalian menonton filmnya secara langsung, itu akan jauh lebih tahu bagaimana alur cerita film tersebut. Dan jangan lupa dukung channel ini agar saya terus bersemangat membuat konten alur cerita film. Di video ini kita akan menceritakan film yang berjudul One Week Friends. One Week Friends adalah film yang berasal dari Jepang yang bergenre komedi, drama, dan romantis. Nah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali di mana tahun ajaran baru akan segera dimulai. Seseorang siswa yang bernama Yuki Hase berjalan di perpustakaan untuk mencari buku. Bukan untuk dibaca. Buku itu akan dijadikan media untuk menggambarnya. Karena memang itulah hobinya. Suatu ketika, dia melihat kartu perpustakaan milik seseorang yang terjatuh. Saat mengambil dan membacanya, tertulis nama wanita, yaitu Fujimiya Kaori. Dia beranggapan pemilik kartu itu sangat cantik. Sementara teman dekatnya yang bernama Kiryu tidak peduli sama sekali. Ketika dia mencium aroma kartu itu, tak disangka pemilik kartu itu pun datang. Kaori yang salah paham memandanginya dengan sinis. Dia mengambil kartunya, kemudian pergi dengan marah. Setelah itu, Hase pulang menaiki kereta. Kaori yang tidak sengaja masuk di gerbong yang sama, tapi Hase tidak menyadarinya. Hase tertidur dan hampir melewati stasiunnya. Dia dengan sigap berlari, sementara bukunya tertinggal. Untungnya, Kaori melemparkan buku itu ke Hase, dan dia pun tersenyum. Kemudian Hase berlari sambil mengucapkan terima kasih kepadanya. Singkat cerita, ajaran baru telah dimulai. Kiryu kembali satu kelas bersama Hase, dan dia terkejut ketika melihat nama Fujimiya Kaori ada dalam daftar kelasnya. Seketika, Hase berlari. Dia melihat Kaori dan tersenyum bahagia. Belum sempat bertanya, kelas sudah dimulai. Dan setelah itu, Hase mengucapkan terima kasih untuk kejadian yang sebelumnya. Namun Kaori seperti tidak mengingat apapun. Dia hanya terdiam dan pergi meninggalkan Hase. Hase mengejarnya. Kemudian dia memohon kepadanya untuk berteman. Tapi Kaori menolaknya dan berkata, "Itu mustahil." Hase semakin bingung dengan sikap Kaori yang berbeda itu. Hase terus berusaha mendekatinya. Suatu ketika, dia mengikuti Kaori ke atap sekolah. Kaori yang menyadari itu meminta Hase untuk menghentikannya. Saat dia pergi, Hase yang ceroboh menjatuhkan makanannya. Kaori yang tidak tega memberikan bekalnya. Lalu kemudian dia pergi. Keesokan harinya, Hase mengembalikan kotak makan Kaori. Saat itu, dia menyadari bahwa Kaori adalah orang yang baik. Meskipun dia selalu menolak ajakan pertemanannya. Melihat Hase yang terus mendekati Kaori, gurunya menjelaskan
bahwa Kaori memiliki sebuah penyakit di mana memori atau ingatannya akan direset setiap minggunya, yaitu pada hari Senin. Menurut saya sih agak aneh. Memang sih menurut saya agak aneh penyakitnya, karena setiap hari Senin akan menjadi hari baru baginya, di mana ia bisa mengingat kejadian Senin sampai hari Minggu. Tapi Senin berikutnya, dia akan lupa kejadian minggu yang lalu. Tapi yang bisa dia ingat hanya keluarganya saja, dan akan melupakan orang-orang selain keluarganya. Karena itulah, sama sekali tidak punya teman di sekolah. Hasim mengira sang guru hanya mengada-ngada saja. Namun sayangnya, itu adalah fakta yang sebenarnya. Menurut dokter, kenangan itu seolah disembunyikan oleh Kaori di luar kesadarannya, sehingga kenangan yang baru seakan kehapus karena luka lama itu. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Hasim memanggil Kaori dan menoleh. Namun seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Begitu juga di hari Senin berikutnya. Ingatannya akan hilang kembali. Suatu ketika, Hasim mulai menyadari supaya ingatan Kaori tidak hilang, dia harus mencatatnya ke dalam buku harian. Kaori membuka buku itu dan membaca tulisan Hase. Isinya adalah cerita singkat tentang kegiatan Hase selama 1 pekan. Kaori pun tersenyum. Kemudian saat dia pulang bersama ibunya, Kaori bertanya tentang bertukar buku harian. Sang ibu menjawab bahwa dia pernah melakukannya, dan itu sangat menyenangkan. Tidak lama kemudian, teman SMP Kaori yang bernama Mayo memanggilnya. Kaori yang tidak ingat hanya terdiam. Malamnya, Kaori terus terpikirkan buku harian itu. Sang ibu yang menyadari bahwa Kaori bertukar buku harian merasa khawatir. Namun, menurut dokter, Kaori lebih baik tidak terlibat orang-orang di sekitar. Keesokan harinya, Kaori menceritakan semuanya kepada Hase, bahwa dia tidak bisa berteman karena penyakitnya itu. Dia tidak mau jika harus merepotkan seseorang yang akan dilupakannya nanti. Setelah buku itu dikembalikan, Hase tidak menyerah sampai di situ. Dia berkata bahwa dia tidak akan sungkan untuk jika harus dilupakan. Kaori awalnya menolak, hingga suatu ketika Hase memasukkan buku itu ke dalam tas Kaori saat dia memberikan payungnya. Kaori yang sungkan menerima payung dan buku itu, kemudian dia pergi. Di malam hari, Kaori membaca buku itu, membaca tulisan Hase yang menceritakan minggu pertama saat dia ketemu Kaori di perpustakaan. Keesokan harinya, Hase melihat buku catatannya telah diisi oleh Kaori. Dalam tulisan itu, Kaori meminta maaf karena sudah menolaknya berkali-kali. Dia juga bercerita bahwa sebenarnya dia senang ketika ada seseorang yang mengajaknya berteman. Setelah itu, mereka saling bertukar catatan setiap minggunya. Setelah hari Senin,
Kaori akan memberikan buku itu kepada Hase dan akan mengambilnya pada hari Jumat untuk menceritakan pengalaman di akhir pekan itu. Singkat cerita, Hase mengajak Kaori pulang bersama dengan teman-temannya yang lain. Saat itu, mereka pergi ke pesta lampion. Sementara itu, di saat yang sama, teman-teman Kaori saat SMP bernama Kujo akan pindah ke sekolah mereka. Setelah itu, Kujo melihat Kaori yang melihatnya lewat begitu saja. Bergumam dalam hati Kujo tampaknya kesal. Tampaknya telah terjadi sesuatu di masa lalu. Singkat cerita, Hase dan lainnya pergi ke festival lampion. Saat itu, mereka menggunakan setelan kimono. Kaori terlihat begitu cantik. Dan di malam harinya, mereka menyaksikan festival itu dengan bahagia. Di saat bersamaan, teman Kaori yaitu Kujo dan Mayo yang saling mengenal juga pergi ke festival lampion. Saat Kujo pergi beli makanan, Mayo tidak sengaja melihat Kaori yang nampaknya masih tidak ingat apa-apa. Saat Kaori pergi, Kujo yang menghentikannya dan berkata, "Kau pengkhianat." Seketika, ingatan Kaori pun terbayang. Ingatan di mana ia mengalami kecelakaan setelah pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Kaori tidak mengingat Hase karena ingatannya sudah kehapus kembali. Hase pun terdiam. Naasnya, hanya dia satu-satunya orang yang merasa kehilangan. Setelah itu, ayah Kaori yang datang berbicara kepada Hase. Dia sangat berterima kasih kepadanya. Namun, sebagai orang tua, dia lebih paham kondisi putrinya itu. Namun Hase menegaskan, jika memang Kaori tidak mau berteman dengannya, maka dia akan menyerah. Keesokan harinya, Hase memberanikan diri untuk berkenalan kembali, lalu meminta Kaori untuk membaca catatan sebelumnya. Hase berharap Kaori mau melanjutkan pertemanannya itu. Singkat cerita, Kaori sudah membaca buku itu dan kembali berteman seperti biasanya. Saat pelajaran akan dimulai, guru mereka memperkenalkan murid baru. Yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Kujo. Sayangnya, Kaori belum mengingat siapa dia sebenarnya. Setelah itu, Hase dan Kaori pergi ke perpustakaan. Ketika Kaori ingin memperpanjang pinjaman bukunya, dia lupa membawa kartu perpustakaan. Untung saja Kaori yang ada di sana meminjamkan bukunya untuk Hase. Singkat cerita, acara festival di sekolah akan segera diadakan. Semua siswa di sekolahan itu mulai menyiapkan keperluan acara tersebut. Saat itu, Hase merasa tersanjung ketika mendengar Kaori berkata bahwa Hase adalah temannya yang berharga. Dia jadi salah tingkah dan tidak sengaja menjatuhkan dinding, kemudian merusak susunan domino. Semua siswa panik karena itu adalah hasil kerja keras mereka. Sementara Hase, dia mengajak Kaori pergi supaya tidak dicurigai. Setelah pergi ke perpustakaan untuk bersembunyi, Kaori mengucapkan terima kasih kepadanya.
Karena berkat Hase, dia bisa merasakan kembali kenangan, walau hanya sebatas dari buku catatan. Setelah itu, Kujo memergoki Hase dan menyeretnya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Di saat yang sama, Kujo menghentikan Kaori dan menanyakan janjinya yang telah dia ingkari. Sayangnya, Kujo tidak tahu bahwa Kaori tidak bisa mengingat kenangan itu. Maka itulah Kujo jadi kesal karena sudah merasa diabaikan. Setelah diceritakan bahwa Kujo menunggunya di kala itu, ingatan Kaori di masa lalu perlahan terus kembali. Hal itu membuatnya pusing dan terjatuh. Hase yang melihat sempat menyalahkan Kujo, namun kemudian dibantah karena Kaori berkata bahwa dirinya lah yang salah. Singkatnya, acara festival di sekolah telah dibuka. Saat itu, Hase bertemu dengan Mayo yang sedang datang berkunjung ketika Mayo menghampiri Kujo dan bertanya tentang Kaori. Hase menyadari bahwa mereka berdua adalah teman lama Kaori. Kujo bingung ketika Mayo menyinggung soal penyakitnya Kaori. Hase yang mengetahui itu juga semakin membuat Kujo penasaran. Saat mereka bertiga masih SMP, Kujo dikabarkan akan pindah sekolah. Sebelum kepindahannya itu, Kujo menyatakan perasaan kepada Kaori. Namun saat itu dia ragu karena tahu sahabatnya Mayo menyukai Kujo. Sayangnya, temannya yang melihat mengira Kaori adalah menikung sahabatnya sendiri. Suatu ketika, Mayo dibakar api cemburu. Ketika dia melihat Kujo dan Kaori akan saling bertemu, dia menghentikan Kaori, mengatakan dirinya pengkhianat, dan memutuskan tali persahabatannya. Kaori yang sedih berlari dan akhirnya tertabrak mobil. Setelah kejadian itu, Mayo sangat menyesal dan meminta maaf kepada Kaori. Kujo yang mengetahui sebenarnya meminta Mayo pergi dan memberikan waktu Kaori untuk memikirkannya. Setelah itu, Hase berusaha menguatkan Kaori yang mulai tak ingat masa lalunya. Hase memeluk Kaori dan berkata, "Kamu tidak sendiri." Di saat yang sama, Kaori teringat bahwa di malam itu dia berjanji akan menemui Kujo untuk menjawab perasaannya. Menyadari bahwa Kaori menyukai Kujo, Hase menyembunyikan kesedihannya itu dan dia berkata, "Syukurlah ingatanmu sudah kembali." Di malam harinya, acara puncak dimulai. Setelah menceritakannya kepada Kiryu, dia pun sangat kagum karena Hase memikul beban itu seorang diri. Setelah itu, Hase memutuskan untuk membakar buku catatan itu. Catatan di mana Kaori semuanya tersimpan di buku itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Kaori dan Kujo bersama. Suatu ketika, Hase menghentikan gambaran buku yang dipinjam. Dia menitipkan buku itu kepada juniornya untuk dikembalikan di perpustakaan. Waktu pun berlalu dan tahun ajaran pun telah dimulai. Tidak ada yang spesial di tahun ini bagi Hase karena ia menghabiskan waktunya seorang diri. Singkat cerita, hari kelulusan telah tiba. Hase memberanikan diri untuk meminta Kaori bertukar kesan dan kesan di buku kelulusannya. Saat itu, Hase meninggalkan pesan, "Sudah cukup bagiku melihatmu tersenyum sekali lagi."
Kaori yang membaca pesan itu pun bingung, tak mengerti apa maksud dari tulisan itu. Tak lama dari itu, Kaori dipanggil untuk datang ke perpustakaan. Dia ditanyakan masih menunggak satu buku pinjaman. Buku itu sempat dipinjam Kaori untuk Hase. Tentu Kaori tidak mungkin mengingatnya. Di saat yang sama, junior Hase yang lupa baru mengembalikan buku yang dimaksud tersebut. Saat diperiksa, ternyata buku itu berisi tentang kenangan Kaori. Kenangan saat dia berkali-kali ditolak berteman. Setelah melihatnya, Kaori menyadari bahwa itu adalah kenangan yang sangat berarti. Setelah itu, Kaori mencari Hase, berlari dan mencarinya ke setiap tempat, sehingga akhirnya dia menemukan Hase di atap sekolah. Kaori memang tidak mengingat kenangan itu, tapi dia berkata dia akan berusaha mengingatnya. Akhirnya, Kaori meminta Hase untuk berteman kembali, dan film pun selesai.